Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan dua berita. Satu saya baca secara utuh, berita yang satunya hanya saya kutip sebagian terkait dengan informasi yang beredar bahwa Danantara, ya, Badan Pengelola Investasi Danantara itu sedang berencana mengincar GoTo, ya. GoTo itu nama sebuah perusahaan, sahamnya dalam konteks ini, dalam kaitannya informasi juga yang beredar bahwa GoTo akan merger dengan Grab, kira-kira begitu. Nah, berita pertama itu di Detik Finance, itu pada tanggal 9 Juni 2025 ditulisnya. Di situ sumber berita utamanya adalah seorang ekonom senior, Bapak Wijayanto Samirin, ya, ekonom Paramadina. Sedangkan berita kedua nanti mengutip pendapat dari Bapak Dr. Sarkawi Raup, itu mantan Ketua Komisioner Komisi Persaingan Usaha, ya, KPPU, ya. Nah, nanti kita baca dulu yang dari Pak Detik Finance yang ditulis tanggal 9 Juni 2025. Judulnya, Danantara incar GoTo, upaya negara amankan ekosistem digital, gitu. Di ilustrasinya ada logo GoTo. Nah, ditulis begini, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara, ya, singkatan dari, terkait rencana akuisisi GoTo oleh Grab sangat relevan. Nah, sebab memiliki peluang pengembangan yang efektif untuk sektor sub-ekonomi. Jadi headline pertamanya sudah jelas itu, Pak Wija mengatakan kalau Danantara terlibat dalam rencana akuisisi GoTo oleh Grab itu relevan, karena itu terkait dengan sesuatu yang efektif dalam subsektor ekonomi. Detik Finance menulis lebih lanjut, sebelumnya laporan Bloomberg menyebutkan, jadi sumber beritanya Detik Finance selain pendapat Pak Wija adalah dari laporan Bloomberg, ya, yang menyebutkan Danantara dikabarkan bakal terlihat dalam aksi korporasi kedua perusahaan ojek daring tersebut. Danantara tengah menjajaki pembelian saham minoritas dari entitas gabungan Grab GoTo dengan nilai yang diperkirakan mencapai 7 miliar dolar, ya, lebih dari 110 triliun tuh, ya, kalau dirupiahkan. Jika benar rencana ini terrealisasi, maka transaksi ini akan menandakan bahwa negara tidak hanya menjadi regulator, tapi juga pemain aktif dalam ekosistem teknologi digital. Hingga saat ini, ekosistem dua pemain terbesar di sektor layanan on-demand Asia Tenggara tersebut telah menciptakan entitas yang melayani puluhan juta pelanggan, menghubungkan jutaan UMKM dan mempekerjakan sekitar 4 juta mitra driver dan kurir di Indonesia. Nah, itu informasi dari Detik Finance, ya. Ekosistem ini secara efektif menghubungkan puluhan juta pelaku ekonomi dari mulai ojek, taksi, kurir, hingga sistem pembayaran dengan peluang pengembangan ke depan yang sangat luas untuk subsektor ekonomi lainnya, kata Wijayanto dalam keterangannya Senin 9 Juni 2025. Jadi Detik mengutip dari pendapatnya ekonom senior Paramadina Pak Wijaya. Nah, Wijayanto menambahkan langkah Danantara tidak bisa dilepaskan dari keprihatinan terhadap potensi dominasi asing. Dia mengatakan bahwa jika terjadi merger GoTo dengan Grab, kepentingan nasional harus mempunyai suara mayoritas. Jika merger benar-benar terjadi, maka kepentingan nasional harus mempunyai suara mayoritas. Jangan sampai ekosistem yang teramat penting ini dikuasai oleh asing, tambahnya. Dia juga berharap keterlibatan Danantara bisa menjadi sebuah solusi realistis untuk melindungi kepentingan publik di tengah kekhawatiran atas hilangnya kendali nasional atas perusahaan teknologi strategis. Dalam konteks ini, keterlibatan pemerintah melalui Danantara sebagai pemegang saham merupakan langkah paling praktis untuk memastikan kepentingan pemerintah dan rakyat terfasilitasi ungkapnya. Jadi jelas, ya, pendapat Pak Wija ini
setuju, pro, meskipun baru ya semacam rumor ya isu, Danantara akan masuk kepada GoTo ataupun kepada GoTo dan Grab yang umpama nanti juga masih rumor juga untuk merger. Nah itu menurut Pak Wijaya ini strategis karena negara harus ikut campur lah, tidak hanya dalam konteks regulator tapi bisa langsung ikut mempengaruhi kondisinya. Dan karena ini dianggap oleh Mas Wijaya itu adalah sebuah industri yang sangat strategis. Nah, Wijayanto juga menekankan pentingnya momentum untuk masuk dalam struktur kepemilikan sebelum merger difinalisasi. Masuk sebelum merger akan memberikan keuntungan bagi Danantara dalam bentuk valuasi yang lebih rendah, sehingga return yang didapatkan akan jauh lebih tinggi, pungkas Wijaya. Jadi di sini disampaikan juga pendapat Pak Wijaya ini, masuknya jangan setelah merger nih, masuknya sebelum merger, berarti masuk ke GoTo dulu supaya nanti pada saat merger itu dapat keuntungan si Danantara ya, maksudnya bukan pemerintah di sini tapi Danantara. Nah, akan mendapatkan return yang jauh lebih tinggi. Pungkas Wijayanto. Itu dari Detik Finance. Saya tambahkan berita lain dari ekonom lain yang juga memiliki pandangan setuju bahwa Danantara perlu masuk ke dalam aksi korporasi yang melibatkan GoTo ya, masuk ke dalam GoTo. Kalau versi Pak Wijaya atau sekurang-kurangnya kita tidak tahu nanti pada saat terjadi aksi korporasi merger. Nah, ekonom yang lain itu adalah Bapak Dr. Sarkawi Raup. Beritanya sehari selanjutnya ini tanggal 10 Juni ditulis oleh kompas.com. Judulnya, kata ex Ketua KPPU soal rumor Danantara incar saham GoTo. Jadi begitu, kan rumor ini. Jadi Kompas sudah tegas ini bahwa ini baru berita rumor lah ya, tapi kayaknya kencang karena si Bloomberg yang memberitakan dan sempat menjadi bahan diskusi di beberapa tempat. Nah, saya bacakan saja sebagiannya. Jadi tadi sudah ada isu tentang Danantara akan masuk ke dalam GoTo, aksi korporasi GoTo. Nah, tadi Pak Wijaya menyarankan agar itu dilakukan sebelum terjadinya merger. Jadi supaya mendapatkan, kalau betul-betul terjadi aksi korporasi merger, itu juga membuat Danantara akan memperoleh keuntungan. Nah, dalam hal ini kalau Pak Sarkawi menggarisbawahi bahwa rencana akuisisi saham minoritas GoTo ini setuju dia karena ini merupakan bentuk kepedulian negara, kira-kira begitu. Dikutip langsung pernyataan dia. Jika benar Danantara Indonesia sedang mengkaji dan masuk dalam akuisisi ini, saya kira ini arahan Presiden dan tentu ini bukan tentang siapa melebihi siapa. Dan tentu ini bukan tentang siapa melobi siapa gitu menurut pendapatnya Pak Sarkawi, tapi pelibatan Danantara Indonesia sebagai bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap industri strategis yang menyangkut hajat hidup penduduk Indonesia, itu kata Pak Sarkawi. Nah, menurut dia keterlibatan Danantara ini juga mencerminkan kesinambungan perhatian terhadap isu-isu kedaulatan ekonomi. Jadi kurang lebih Dr. Sarkawi ini menganggap kalau Danantara ini masuk, ini sebenarnya sejalan dengan apa pidato-pidato, narasi-narasi yang berkali-kali diucapkan oleh Presiden Prabowo terhadap isu kedaulatan. Jadi sama dengan tadi Wijaya dalam konteks ini menekankan bahwa ini industri strategis ya. Jadi sudah seharusnya kalau negara berusaha untuk mempengaruhi arahnya, dan antara lain selain regulasi ya memang bisa ikut dalam aksi korporasi, dan untuk aksi korporasi melalui Danantara dalam konteks ini. Nah, semacam itu. Nah, di Kompas ini selain pendapat Pak Sarkawi dijelaskan juga nih ada berita tentang pernyataan dari pihak Danantara, yaitu Pak Stepanus Ade Hadiwijaya, Direktur Pengelola Investasi Danantara, menegaskan pihaknya pada dasarnya tidak menutup dirinya terhadap peluang investasi selama sejalan dengan mandat mereka untuk memperkuat sektor strategis dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Jadi tidak secara langsung mengiyakan atau menolak isu akan masuk ke GoTo ya, tapi dijelaskan bahwa tidak tertutup kemungkinan buat Danantara untuk masuk investasi
terkait dengan sektor-sektor yang dianggap memperkuat sektor strategis dan juga kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Nah, setiap keputusan investasi dilakukan secara selektif melalui kajian yang menyeluruh dengan menerapkan prinsip manajemen risiko yang baik serta mempertimbangkan potensi imbal hasil yang berkelanjutan bagi negara, ujarnya dalam siaran pers untuk kasus Danantara ya. Begitu ya. Nah, di Kompas juga kembali ditulis bersumber dari Bloomberg sama dengan tadi Detik Finance. Jadi ada rencana merger, tapi di sini disebut akuisisi ya, Grab mengakuisisi GoTo, nilainya juga disebut 7 miliar dolar dan seterusnya. Saya kasih komentar sedikit. Jadi dari pendapat ekonom Wijayanto Samirin maupun Sarkawi Raup, mereka ini cenderung mengatakan setuju dengan ikut campurnya Danantara karena itu merupakan industri strategis dan momentumnya ada untuk masuk yang bisa menguntungkan kalau menurut Wija, kalau menurut Pak Sarkawi ya setidak-tidaknya ini bisa menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia dalam konteks hal-hal yang strategis. Nah, tadi juga dikatakan Danantara sendiri dari pihak Danantara tidak menyatakan iya ataupun tidak, tetapi memberi isyarat ya mungkin itu terjadi. Nah, sebagai tambahan, kita juga tidak menutup mata ya bahwa proses-proses aksi korporasi seperti ini memang harusnya menjadi perbincangan publik juga. Selain tentu kita percaya di Danantara dan tentu juga di masing-masing korporasi ada perhitungan-perhitungan yang cukup tanda petik yang cukup jelimet ya karena namanya perhitungan keuangan kan. Tetapi publik berhak tahu kalaupun Danantara memang ikut masuk, nanti kita bisa mendengar alasan-alasannya, langkah-langkahnya. Karena ada juga pihak-pihak yang mengkhawatirkan kalau alasannya hanya bersifat normatif tanpa penjelasan detail-detailnya, bisa saja langkah-langkah tersebut kurang strategis dan bahkan tidak tertutup, bisa saja ada para pihak yang lebih diuntungkan oleh langkah-langkah itu bukannya publik. Jadi kita berharap Danantara dalam hal ini dianggap mewakili negara ya dalam konteks ini meskipun itu jadi perdebatan sendiri nanti mewakili negara untuk menjaga ekosistem pengembangan teknologi digital yang menyangkut hajat hidup udah mulai menyangkut hajat hidup orang banyak ya ini dalam arti sudah menjadi hal yang sangat strategis. Nah, di sisi lain aksi tersebut bersifat aksi korporasi kan melalui Danantara sehingga perlu ada informasi-informasi kepada publik tentang langkah-langkah strategisnya tentu yang memang wajar disampaikan ya yang sifatnya bisa menjadi argumen penalaran dan bahkan memperoleh dukungan publik yang luas. Jadi saya kira saya pun sebagai ekonom pada dasarnya setuju kalau dalam hal-hal begini pemerintah dan juga DPR ya kita semua berharap yang terbaik yang akan terjadi dalam masa depan pengembangan ekonomi Indonesia dan dalam konteks ini adalah dalam hal pengembangan ekonomi digital ya teknologi informasi dan juga menyangkut pengembangan kedepannya yang masih sangat luas. Mudah-mudahan hal ini akan berlangsung secara baik, transparan dan menguntungkan buat perekonomian Indonesia. Dan secara lebih khusus lagi membuat berkembangnya industri ini untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan para ojol maupun para mitra usahanya ke depan.